Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Anissa Aisyah Putri, mahasiswi semester 5 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Alhamdulillah, pada video kali ini kita bersama-sama akan membahas terkait metode pembelajaran pada pendidikan agama Islam. Nah, kira-kira nih, apa aja sih metode-metode yang ada pada pembelajaran PAI? Dan apa juga pengertian dari metode itu sendiri? Serta kira-kira apa aja juga ruang lingkup materi yang terdapat pada pendidikan agama Islam. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama yuk. Baik, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait pengertian dari pendidikan agama Islam. Nah, jadi pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengawalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup mereka. Adapun pada pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum terdiri dari 4 ruang lingkup mata pelajaran. Yang pertama yaitu ada Al-Quran dan Hadis, yang kedua ada Akidah Akhlak, yang ketiga ada Fiqih, dan yang keempat ada Sejarah Kebudayaan Islam. Dan untuk bisa melancarkan atau bisa terjalannya suatu proses pembelajaran dengan baik, tentunya diperlukan sebuah metode. Nah, untuk itu mari kita bahas terkait metode-metodenya. Adapun pengertian dari metode sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan istilah thoriqah yang memiliki arti cara ataupun strategi untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, strategi tersebut tentunya harus diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima materi ajar dengan mudah, efektif, dan juga dapat dicerna dengan baik. Adapun penggunaan metode pembelajaran ini tentunya harus digunakan guru berdasarkan pertimbangan yang tepat sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan maksimal dan optimal. Nah, untuk penggunaan metode mengajar ini juga berdasarkan kepada keadaan peserta didik yang mencakup pertimbangan tingkat kecerdasan, kematangan, dan juga perbedaan individu. Kemudian juga tujuan yang hendak dicapai, serta situasi yang mencakup hal yang umum seperti situasi kelas ataupun lingkungan sekitar, dan juga alat-alat yang tersedia tentunya akan mempengaruhi metode yang akan digunakan, dan yang terakhir yaitu kemampuan pengajar dan sifat pengajarannya atau sifat bahan ajar. Baik, kita masuk kepada pembahasan metode pengajaran Al-Quran Hadis. Nah, Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan juga menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pedoman dalam perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran dan Hadis. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini, yang pertama itu ada metode ceramah, yaitu metode yang cara penyampaiannya secara lisan. Metode ceramah ini juga tepat digunakan apabila kita akan menyampaikan materi pada orang yang banyak ataupun materinya juga banyak. Kemudian yang kedua ada metode Iqra. Nah, metode Iqra ini menekankan langsung kepada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Dan yang ketiga ada metode Baghdadi. Metode Baghdadi ini sering disebut juga eja huruf per huruf atau lebih menekankan pada hafalan huruf yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas terkait metode pengajaran akidah akhlak. Nah, akidah merupakan akar atau pokok agama, sedangkan akhlak merupakan sikap hidup atau kepribadian manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. Nah, dengan kata lain, akhlak merupakan manifestasi dari keimanan atau akidah. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengajaran akidah akhlak, diantaranya yang pertama ada metode keteladanan atau uswatun hasanah.
Nah, metode ini merupakan metode pendidikan dengan cara memberi contoh yang baik dan juga contoh yang bisa dicontoh dengan baik oleh si peserta didik, baik itu dalam hal perbuatan maupun dalam hal perkataan. Kemudian yang kedua ada metode demonstrasi, yaitu cara guru dalam mengajar dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswanya terkait situasi, kejadian, maupun urutan untuk melakukan suatu kegiatan yang sedang mereka pelajari. Dan yang ketiga ada metode nasihat. Di antara metode dan cara-cara mendidik yang efektif dalam upaya membentuk keimanan anak, mempersiapkan secara mental, psikis, dan secara sosial adalah mendidiknya dengan memberi nasihat. Dan hal ini bertujuan agar peserta didik ini dapat menerima dengan baik hal-hal yang diutarakan atau hal-hal yang menjadi nasihat dari sang guru. Dengan catatan, sang guru memberikan nasihat dengan hati yang bersih, pikiran yang bijak, sehingga hal tersebut juga mudah diterima oleh peserta didik. Kemudian yang keempat adalah metode role playing. Metode role playing atau bermain peran dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas di luar atau mendramatisasikan situasi, ide maupun suatu karakter khusus yang ada di dalam pembelajaran mereka. Kemudian ada metode pengajaran fikih. Fikih merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan hadis. Fikih juga merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia sehari-hari. Adapun beberapa cara ataupun metode yang bisa dilakukan pada saat pengajaran fikih, diantaranya yaitu yang pertama ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya ialah cara guru dalam mengajar dengan memperagakan dan mempertunjukkan terkait situasi, kejadian maupun urutan untuk melakukan sesuatu hal kepada siswanya. Dan selain dapat digunakan pada pembelajaran akidah akhlak, metode demonstrasi juga bisa digunakan pada pembelajaran fikih loh. Nah, dalam pembelajaran fikih, metode demonstrasi ini dipergunakan dalam mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana sikap yang mencerminkan akhlakul karimah seperti sopan santun dan berbuat baik kepada sesama. Dan metode ini juga dapat digunakan pada materi seperti toharoh, sholat, dan mengurus jenazah. Dan yang kedua, yaitu ada metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah penyajian bahan dengan cara memperlihatkan peragaan, baik dalam bentuk uraian maupun kenyataan. Dan yang ketiga, yaitu metode pemecahan masalah atau problem solving. Nah, metode problem solving ialah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan di mana siswa dihadapkan dengan suatu masalah. Metode ini berdekatan dengan metode diskusi, di mana siswa dan guru bersama-sama memikirkan dan mengeluarkan pendapat, serta memperdebatkan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dan pada materi pelajaran fikih ini sesuai pada pembahasan terkait mengapa manusia ini harus mengabdi kepada Tuhan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan kemudian materi ini bisa didiskusikan atau bisa dipecahkan bersama antara siswa dan juga gurunya. Dan yang keempat yaitu ada metode jigsaw learning. Metode ini merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik pertukaran kelompok ke kelompok dengan perbedaan penting setiap peserta didik akan mengajarkan sesuatu hal. Dan metode ini cocok untuk mengajarkan prinsip ataupun fakta-fakta dari materi pelajaran fikih serta macam-macam zakat dan mustahik zakat. Yang kelima ada metode stimulasi atau simulasi. Metode simulasi adalah perbuatan yang hanya berpura-pura atau seolah-olah melakukannya. Misalnya ketika sedang mempelajari materi haji dan umroh, maka siswa akan melakukan rukun-rukun yang ada ketika sedang melakukan haji dengan cara membuat miniatur Ka'bah, melukis Safa dan Marwah, dan juga lain sebagainya. Dan yang terakhir kita masuk pada sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam merupakan catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak lahirnya hingga sekarang ini, serta suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam, baik dari segi gagasan, ide-ide, konsep, lembaga maupun operasionalisasi sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Sehingga generasi muslim perlu mengetahui perkembangan sejarah, terutama pada sejarah kebudayaan Islam itu sendiri. Nah, kemudian adapun beberapa metode yang bisa digunakan dalam pengajaran sejarah kebudayaan Islam, diantaranya yaitu yang pertama
ada metode ceramah. Nah, metode ceramah yaitu suatu cara mengajar dengan penyajian materi melalui penuturan dan penerangannya lisan oleh guru kepada peserta didik. Nah, untuk itu metode ceramah ini cocok untuk digunakan pada saat pembelajaran sejarah kebudayaan Islam agar guru bisa menjelaskan terkait sejarah-sejarah yang ada pada masa lampau kepada siswanya untuk kemudian dapat memberikan hikmah atau memetik sebuah hikmah dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua, ada metode garis waktu. Nah, metode ini tergolong tepat untuk pembelajaran dikarenakan di dalamnya termuat suatu kronologi atas terjadinya sebuah peristiwa. Jadi cukup tepat ataupun relevan untuk digunakan pada materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan metode yang ketiga yaitu metode peta konsep. Nah, metode peta konsep ini merupakan metode pembelajaran yang dinamik guna mendorong peserta didik untuk mencoba dan mengasah kreativitas mereka di dalam sebuah pembelajaran. Baik, itulah tadi pembahasan kita terkait metode dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, baik pada materi Al-Quran dan Hadis, akidah akhlak, fikih, dan juga sejarah kebudayaan Islam. Dan pada pembahasan tadi mungkin memang terdapat beberapa metode yang bisa digunakan tidak hanya pada satu materi atau satu pelajaran saja. Karena itu semua kembali lagi kepada guru yang berhak memilih dia ingin menggunakan metode apa yang mereka anggap itu paling relevan terhadap pembelajaran yang akan dijalankan. Namun juga tidak menutup kemungkinan dan diperbolehkan tentunya untuk menggunakan lebih dari satu metode, atau dalam artian mengkombinasikan antara metode yang satu dengan metode yang lainnya agar terciptanya suasana yang lebih nyaman, yang lebih membuat siswa ini merasa senang atau semangat untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Demikian sekiranya dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena terdapat banyak keterbatasan di sini, baik dalam hal video ataupun apabila terdapat perkataan yang kurang menyenangkan, yang ada salah mungkin yang sadar ataupun tidak sadar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, serta saya ucapkan pula terima kasih karena telah mengklik dan menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.